GPDI Taman Palem. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama, walaupun masih ada sebagian yang harus beribadah secara online. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas dukungannya melalui doa dan dana, sehingga ibadah kita masih dapat berjalan secara online dan offline. Mari dukung terus pelayanan online gereja kita dengan cara subscribe channel YouTube GPDI Taman Palem, berikan like dan share kepada teman, sahabat, dan keluarga kita. Mari rasakan jamahan dan hadirat Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, halo yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan saudara sudah bersuka cita pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan bahwa kita boleh hadir di tempat ini kembali, bersuka cita, kita boleh ibadah, kita boleh mengucap syukur. Ternyata kita masih bisa ketemu lagi ya minggu ini. Semoga minggu-minggu seterusnya kita tetap dijaga kesehatannya. Ya saudara ya. Jadi memang soal virus ini banyak pertentangan. Katanya virus ini sebenarnya tidak ada. Ya, itu enggak tahu itu aliran dari mana ya saudara ya. Tapi puji Tuhan selama kita menjaga kesehatan kita menjaga imun daripada tubuh kita, virus-virus corona itu mati sendiri saudara ya. Karena Tuhan sudah membekali di dalam tubuh kita itu tentara-tentara antibodi ya, yang menembakin virus-virus yang masuk dalam tubuh kita. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita akan mulai ibadah kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam ruang maha suci Allah yang kudus. Kita masuk dalam hadiratnya yang kudus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan pagi ini Yesus. Engkau begitu baik. Kami rasakan sukacita yang besar Tuhan pagi ini Tuhan Yesus. Kami rasakan kelegaan di dalam hati kami Tuhan. Walaupun situasi mencekam, walaupun situasi berat, tidak menentu Tuhan, tapi kami percaya Engkaulah kekuatan kami Yesus. Hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu kami berserah. Disitulah Tuhan kami boleh merasakan ketenangan di dalam hati kami Yesus. Amin Yesus. Terima kasih. Masuk ruang Maha Kudus. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Rasakan hadirat Tuhan. Dia ada di sini dan siap menjamah setiap kita. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus. Ya Tuhan, dengan darah anak domba. Haleluya. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
biasa Engkau Yesus pagi ini. Sungguh dahsyat Engkau hari ini Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kami boleh rasakan sukacita. Kami boleh rasakan kedamaian. Kami boleh rasakan kemenangan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Dimanapun kami berada Yesus hari ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja luar biasa Tuhan. Memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik Yesus. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau boleh Tuhan pagi ini kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau memuliakan nama-Mu. Hati kami rindu Tuhan. Untuk itu Yesus terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Saya bersuka cita pagi hari ini. Amin. Mari kita pujikan Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Dari utara ke selatan, semua memuji Tuhan. Semua makhluk memuji Tuhan. Bersukacita. Dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Yes, kebesarannya diciptakan. Amin. Yesus, Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus. Nama Yesus disaksikan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Yes. Dari utara ke selatan, amin. Mendengar pujian bagi Allah, amin. Dari barat sampai ke timur, hanya nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Dia kebesarannya diciptakan. Yes, Yesus, Yesus, nama Yesus. Ya, amin. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Yeay, karena Allahku dahsyat. Amin. Oh dahsyat Tuhan, seluruh bumi menyembah-Mu, nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Semua virus dihancurkan oleh karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Yakinlah akan hal itu. Iman kita yang mengalahkan segala virus-virus itu. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara.
Haleluya. Setelah kita memuji, kita meninggikan bersorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita pada pagi hari ini. Saya percaya saudara rasakan sukacita yang besar bersama-sama dengan saya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita ingin mendengar suara Tuhan lebih dalam lagi. Kekuatan buat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
ajaib, Engkau dahsyat. Haleluya, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Amin, amin. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Allahku yang ajaib, Engkau Allahku yang besar, Engkau Allahku yang mengasihi, Engkaulah penolongku, Engkaulah pembelaku Tuhan. Pada siapa kami berharap? Terima kasih hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur padamu. Terima kasih. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Pak Herman pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan. Amin Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di rumah yang kudus ya Tuhan. Haleluya. Bahkan kami telah menaikkan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Amin, amin. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Pak. Dan Terima pagi kasih. hari ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan akan firman kebenaran-Mu ya Pak. Engkau rapi setiap kami Tuhan, Amin. pagi hari ini Tuhan. Amin Yesus. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Ya, pagi Tuhan. hari ini. Tuhan Engkau rapi Terima Tuhan, kasih. hikmat marimat yang daripada Engkau ya Bapa. Sehingga Terima firman yang kasih. disampaikan Tuhan yang penuh sukacita Tuhan dan boleh masuk dalam hati kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Roh kasih. Kudus beracara pada pagi hari. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sampai kami siap Tuhan. Iya Yesus. Sabda firman Amin, amin. dalam Dalam nama Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa. Ya, saya dan saudara ada di rumah Tuhan dan kita bersyukur buat segala apa yang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama itulah yang terus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ada Allah yang luar biasa beserta dengan kita. Baik, puji Tuhan, saya percaya berapa banyak yang pagi hari rindu diberkati Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan samping kanan kirimu, aku pasti diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini di gereja, juga Bapak Ibu yang ada di rumah kita semua sama menikmati berkat kuasa Tuhan yang sama. Ya, intinya ada di hatimu dan hatiku. Ya, ketika kita buka hati kita, ya, offline online tidak menjadi persoalan. Ya, karena Allah itu Allah yang tidak dibatasi dengan waktu, tempat dan apapun. Ya, dia sanggup melawati kehidupan saya dan saudara termasuk pagi yang dahsyat ini ya. Pak Rudi membawa kita kepada pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan, membawa kita kepada hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika umat Tuhan, orang percaya memberikan hatinya kepada Tuhan, wow, luar biasa Tuhan berkarya atas hidup saya dan saudara. Ya, tema kita hari ini adalah jadilah tenang supaya menang. Ya. Saya pengen tanya, berapa banyak yang rindu menang dalam hidupnya? Ya, wow, semua mau menang. Ya, tapi Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mau menang, kita harus tenang dulu. Ya, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-4. Saudara perhatikan ayat yang ke-7. Baik. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Jadi kita lihat bahwa ayat ini bicara tentang apa buat kita. Ya, kalau Anda baca perikop ini, saudara, ayat sebelumnya, ayat setelahnya, maka kita akan melihat bagaimana firman Tuhan itu tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Ya.
Perikop ini bicara tentang kehidupan orang Kristen. Bagaimana orang Kristen itu ya, bagaimana dia harus hidup sebagai orang Kristen, menguasai dirinya, ya. Dia harus berdoa, ya. Kemudian ayat 8 dia harus hidup dalam kasih, ya. Itu yang paling penting, itu yang terutama, bahwa anak Tuhan orang percaya menyampaikan berita surga adalah kasih, ayat 8. Ya, ayat 9 bagaimana dia harus melayani, ya, sesamanya. Ya, ayat seterusnya menjelaskan bagaimana apa pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan itu sendiri. Nah, dimanapun kita bisa melayani Tuhan, saudara, di dalam gereja, di luar gereja, di rumah kita adalah pelayan Tuhan. Ya, melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, itu inti pelayanan kita. Jadi segala sesuatu yang kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan, itulah pelayanan. Jadi saudara, perikop ini dimulai dengan ayat yang ke-7 itu, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi doa penting apa enggak? Halo? Doa sangat penting. Ya, maka saya bersyukur Jumat Tuhan tempat ini cinta doa. Hari Jumat doa rantai dari subuh sampai malam berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa doa ini nafas hidup. Ya, tanpa doa kita mati. Ya, mati imannya, mati rohaninya. Tapi dengan doa ini membuat kita powerful, kuat. Ya, karena ada kekuatan di luar kekuatan manusia yang beserta dengan kita. Bukankah kita perlu kekuatan ini? Bukankah saya dan saudara hari-hari ini perlu kuasa yang lebih daripada kekuatan manusia, lebih daripada kekuatan apapun dalam dunia ini, yang mengcover kita, yang melindungi kita, yang membela kita, yang berjalan bersama dengan kita. Karena tanpa kekuatan kuasa Tuhan, kita tidak akan mampu. Ya, jadi jelas bahwa kita perlu kekuatan yang luar biasa. Untuk mendapatkan kekuatan ini, maka kita harus nempel dekat dengan sumber kekuatan itu. Katakan amin. Anda dan saya bersatu, Anda dan saya berdoa, Anda dan saya beribadah seperti pagi hari ini. Anda dan saya sedang meningkatkan diri kita kepada sumber kekuatan itu, kepada sumber kuasa itu. Artinya di bawah kolong langit ini tidak ada kuasa lain, ya, selain daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang kita puji, itu yang kita sembah, itu yang kita agungkan pagi hari ini lewat ibadah kita. Saya percaya 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Siapa Tuhan itu? Tuhan Yesus Kristus. Siapa dia? Dia yang punya kuasa itu. Ya, dan kuasa itu diberikan kepada setiap saya dan saudara yang hatinya terbuka kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya ketika kita buka hati kita kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana orang percaya anak Tuhan kita semua bersikap hari-hari ini? Ya, karena kalau salah sikap, salah jalan. Ya, salah jalan hilang berkat dalam kehidupan kita. Kita harus punya sikap yang baik. Kita harus punya sikap yang benar. Sikap seperti apa yang Tuhan mau. Ya, dan dengan sikap kita ini menentukan bahwa kita ini anak Tuhan, orang percaya yang punya pengharapan, orang percaya anak Tuhan yang punya firman, dan yang hidup dituntun oleh firman itu sendiri. Ya, oke, dunia yang kita tinggali semakin gelap, saudara. Ya, semakin tidak menentu. Ya, siapa bisa menyangka tahun 2020 ini tahun penyakit, ya kan? Tahun virus maksudnya. Ya, tetapi apapun itu kita masih punya Tuhan. Katakan amin. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita sadar bahwa masih ada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang mengatur langkah hidupmu dan hidupku, perjalanan hidup kita di bawah kontrol Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Tantangan ada nggak? Banyak. Tantangan boleh banyak, persoalan boleh datang, tapi kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Ya, maka Roma 8:28 katakan bahwa Allah turut bekerja. Ya, tema kita minggu lalu kan itu, Allah turut bekerja. Ya, dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya corona boleh datang, tapi kebaikan Tuhan terus dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Ya, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapa yang bisa menikmati ini? Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan dia nggak ngerti.
Orang yang tidak punya firman, dia tidak memahami kasih Tuhan, rencana Tuhan, kuasa Tuhan lewat firman Tuhan. Tapi kita yang hidup dengan firman, bahkan kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya, maka tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kita tahu, kita hidup karena kasih Tuhan. Anda dan saya hidup bisa melewati sepanjang 4 bulan, 5 bulan bersama dengan Tuhan Yesus. Kekuatan dari mana? Ya, kemampuan dari mana? Kalau bukan dari kemampuan dari Tuhan. Ya. Dan kita bersyukur kalau kita hidup sampai hari ini. Itu karena kasih anugerah Tuhan atas saya dan saudara. Baik. Bagaimana orang percaya bersikap di tengah-tengah badai dalam hidupnya? Yang pertama, kalau Anda perhatikan dari ayat yang ke-7 tadi, ya. Ayat 7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang dan seterusnya. Jadi yang pertama saudara, sikap kita adalah waspada. Katakan bersama saya, waspada. Waspada. Waspada ini bisa keluar, bisa ke dalam. Ya. Waspada melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah saya sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh setia sama Tuhan? Apakah saya menjadi anak Tuhan lip service? Ya. Apakah saya benar-benar menjadi pengikut Kristus? Apakah saya sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan? Apakah saya semau gue dengan hidupku menjadi orang Kristen, pengikut Kristus? Waspada ke dalam. Ya, apakah imanku makin kuat, imanku makin bertumbuh? Apakah aku menjadi memahami rencana Tuhan dalam hidupku, atau aku biasa-biasa saja? Ya, belum tantangan dari luar yang harus kita waspadai. Ya, kenapa? Dunia mencoba untuk merebut kita dari Tuhan. Dunia, iblis berusaha untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Hati-hati. Ya, jangan sampai corona membuat iman kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai badai corona ini membuat kesetiaan kita sama Tuhan mulai kendur. Ya, jangan sampai kesetiaan kita sama Tuhan di tengah-tengah corona ini membuat kita makin jauh dari Tuhan. Ya. Tidak ada kekuatan yang saya bilang tadi, kekuatan yang lain selain daripada kekuatan yang kita dapat dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus selalu nempel sama kekuatan itu. Ya, karena tanpa kekuatan itu kita tidak akan sanggup dan mampu. Ya, baik, siapapun saya dan saudara, banyak orang hari-hari ini mereka banyak mengeluh. Ya, bisnisnya jatuh, bisnisnya hancur, ya, keuangannya hancur, ya. Bahkan cerita dengan teman-teman di gereja pun mengalami hal yang sama. Ya. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan hari ini, kita bersyukur kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, ya, kita terus setia melayani Tuhan. Ya, saya lihat Pak Rudi tadi semangat. Ya, saya percaya kita semua terimpartasi untuk terus bersemangat. Amin. Karena saya percaya kita Roh Kudus yang sama yang melawati ibadah kita. Roh Kudus itu yang menjamah setiap saya dan saudara yang buka hatinya kepada Tuhan. Ya, saya percaya Pak Rudi juga sudah berdoa, ya, mengangkat kita, membawa kita lewat doa, lewat ibadah, lewat pujian, ya, lewat penyembahan kita ada suatu doa, ya, dan saya percaya doanya sama kepada Tuhan yang sama. Oleh sebab itu kita nyambung karena Roh Kudus yang sama yang menaungi, melawati kita dalam ibadah hari ini. Ya, waspadalah. Kenapa kita harus waspada? Karena ini udah akhir zaman, ya. Ini akhir zaman yang harus kita waspada, harus hati-hati. Ya, Alkitab berkata dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Efesus pasal 5 ayat 15 katakan apa? Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Ya. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Jadi kita diperlihatkan dua tipe orang, bebal, orang arif, bijaksana, orang benar, orang baik. Orang yang seperti apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan. Jangan orang bodoh atau bebal. Jangan sampai. Ya. Efesus 5 ayat 17 katakan bahwa kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita buat? Apa yang Tuhan mau orang percaya lakukan dalam hidupnya? Ya, adalah sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan banyak hal dengan segenap hati. Roma 12 ayat yang kedua, jangan serupa dengan dunia. Karena ayat itu lebih jelas katakan, serupa dengan dunia menjadikan kita seteru Allah.
Lu anak Tuhan, orang percaya kok seteru Allah, saudara. Ya, makin lama kita jadi anak Tuhan, makin kita cinta Tuhan. Makin lama kita jadi pengikut Kristus, makin kita mengasihi Tuhan kita. Kenapa? Kita sudah hidup dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya, apa yang mustahil tidak mustahil bagi Tuhan ternyata. Ya, Tuhan sanggup, jadi kesanggupan Tuhan melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Itulah Allah kita, Allah dahsyat. Ya, enak ya nyanyi itu bareng-bareng, saudara. Ya, loncat-loncat, saudara. Kenapa? Benar, kita mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Ya, nggak kerasa bisa sejam nyanyi itu tok, saudara. Allah dahsyat, saudara. Kenapa? Apalagi kita menyanyi dengan ekspresi, menyanyi dengan iman, menyanyi dengan percaya bahwa benar Allah itu dahsyat. Amin. Baik. Yang kedua, kuasai diri. Sikap yang kedua. Tadi waspada, baik di dalam kita, juga keluar kita. Ya, kita harus waspada. Nah, yang kedua, kuasailah dirimu. Dalam bahasa Yunani kata ini dipakai kata nepho. Ya. Nepho, yang artinya yang pertama menjaga atau menahan diri, yang kedua tidak mabuk. Ya, ya benar lah, kalau orang mabuk pasti dia akan susah kontrol dirinya. Ya, ngomong susah, bertindak juga susah, actionnya susah. Mari kita pastikan yang hadir hari ini nggak mabuk, amin. Ya, tapi semua kita under kontrol Tuhan, di bawah kontrol Tuhan, di bawah kontrol atau kendali firman Tuhan. Ya, sehingga kita memuji Tuhan dengan hati yang senang, ya, dengan hati yang lapang. Kenapa? Di bawah kontrol atau kendali daripada Tuhan, Roh Kudus. Anda mau datang ke tempat ini aja, itu di bawah kendali Roh Kudus. Kenapa? Anda bisa datang atau nggak datang, ya kan? Anda beribadah aja itu under kontrol pada Roh Kudus. Karena Anda bisa beribadah atau Anda tidur. Mari kita pastikan, walaupun kita ibadah online, jangan tidur di rumah. Ya, tapi Anda sama seperti di gereja, Anda menikmati ibadah itu. Amin. Karena kita percaya kok ada kuasa ibadah, ada kuasa doa, ada kuasa kesaksian, apalagi kuasa firman yang memperlengkapi kehidupan orang percaya. Yang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, menjaga atau menahan diri, ya, dan tidak mabuk. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang kelima, sudah perhatikan ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, jadi garis bawah itu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, ini absolutely anak Tuhan orang percaya, dia harus mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Ya. Supaya apa? Jalan kita lurus bersama Tuhan dan firman-Nya. Ya, dalam segala hal. Bukan yang kita mau aja. Bukan yang menurut kita oke aja. Tapi Alkitab berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, sehingga jalan kita lurus. Seperti Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan jalan yang lurus. Yang ketiga, sikap kita yang ketiga adalah jadilah tenang. Ya, jadi tenang. Dalam bahasa Yunani dipakai kata soproneo, ya, jadi tenang. Artinya adalah berpikiran sehat, waras, ya, berpikir serius atau baik. Ya. Banyak orang mulai kurang berpikiran yang baik di tengah-tengah pandemi COVID ini. Maka mereka mulai hidup apa adanya. Mereka mulai hidup semau gue. Ya, mereka mulai mikir, Tuhan aja nggak tolong, Tuhan aja nggak perhatikan, nggak peduli, siapa bilang? Ya, sampai hari ini Allah terus peduli dalam hidup saya dan saudara. Amin. Maka kita bersyukur sebenarnya, saudara. Kenapa? Kita bisa ada di tengah-tengah badai ini dan kita bisa melewatinya. Ya, kita ada di tengah-tengah badai dan kita bisa berjalan di tengah badai. Nahum 1 ayat 3 katakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah badai. Saya percaya, saudara,
Kita punya Allah itu Allah yang hidup. Dia bukan patung yang mati, dia Allah yang hidup. Kalau di Alkitab katakan dia ada di tengah badai, berarti dia tahu ya apa yang harus dia kerjakan di tengah-tengah badai itu. Ya. Nahum 1 ayat 3, Anda bisa baca. Ya, dan kita udah lihat ketika ada kisah di Perjanjian Baru, bagaimana ketika mereka ada di tengah-tengah badai, Tuhan menghardik badai itu. Amin. Artinya Tuhan, kuasa Tuhan mengatasi setiap kuasa apapun dalam dunia ini. Ya. Maka badai, ketika Yesus menghardik badai itu langsung tenang. Ya, langsung tenang itu badai. Kenapa? Kuasa Tuhan jauh mengatasi setiap kuasa apapun dalam dunia ini. Oleh sebab itu kita bersyukur kita punya Yesus. Kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup. Ya, yang terus bekerja dalam hidup saya. Jadi tenang kita. Maka kita berkata, yang ketiga, sikap kita yang ketiga, jadilah tenang. Coba lihat samping kanan kiri, bilang tetap tenang. Loh gimana nih Pak Pendeta, gimana nih Pak Gembala, kan badai. Ya, bayangkan, ya kan? Ngene, ngono, ya, piye. Ayo saudara, mari kita yakin, jangan biarkan Yesus diburitan. Ya, mari kita panggil nama Yesus. Karena kita percaya ketika kita berseru kepada Yesus di tengah-tengah badai, pasti ada pertolongan. Ya, ketika kita memanggil nama Yesus di tengah-tengah badai, ada jawaban daripada Tuhan. Karena kita yakin hanya Yesus satu-satunya penolongku yang sungguh. Ya, satu-satunya yang ku andalkan. Tak ada yang lain kita andalkan. Apa yang Anda andalkan? Apa yang bisa Anda dan saya andalkan? Selain kita mengandalkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya, kita bersyukur kita hidup di tengah-tengah kota Jakarta, kota metropolitan. Ya, Allah yang luar biasa itu terus bekerja, terus memampukan kita untuk melewati setiap badai, untuk melewati setiap tantangan. Dengan apa? Dengan kuasa firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dan kuasanya tidak tergantikan dengan apapun dalam hidup saya dan saudara. Amin. Jadi pakai terus kebenaran firman Tuhan, kuasanya. Ya, untuk apa? Untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Ya, coba jangan pakai kekuatan sendiri. Karena kekuatanmu dan kekuatanku, pikiranmu dan pikiranku sangat-sangat terbatas. Dan ketika Tuhan menyatakan kuasanya, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Itulah firman Tuhan, itulah cara Tuhan. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara, jauh melebihi apa yang saya dan saudara bisa pikirkan. Amin. Ya, lalu kita bersyukur kita punya kuasa yang lain. Kuasa yang lain dari kuasa dunia ini. Itu kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu kuasa ini, maka kita akan tenang. Ya, waduh ada tantangan, waduh ada kesulitan, ada persoalan. Tuhan berkata tenang. Ya, Matius 11:28 katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, kelegaan ini identik dengan ketenangan. Bukankah dunia sekarang sedang mencari yang namanya ketenangan? Amin. Ke gunung tinggiku naik, mencari damai, tenang. Ya, hati yang damai, hati yang tenang. Ya, oke, baik. Jadi definisi daripada soproneo atau tenang ini adalah berpikiran sehat, waras, dan berpikir serius. Mari kita serius dengan firman Tuhan. Mari kita percaya bahwa Allah kita juga serius dengan kita. Ya, Dia nggak main-main dengan kita. Apa yang sedang kita planning, apa yang sedang kita rencanakan ke depan, yang mungkin belum kita lihat. Tapi Ibrani pasal 11 ayat 1, iman itu ya percaya kepada sesuatu yang belum tampak. Tapi kita yakin kita sudah menerimanya. Inilah luar biasanya iman orang Kristen. Ya, mempercayai sesuatu yang belum kelihatan, tapi kita yakin sudah terima. Masih sakit kita percaya sudah sembuh. Ya, pergumulan ke suatu pergumulan kita doakan, kita percaya saya pasti bisa melewati ini. Itulah iman anak Tuhan, orang percaya. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kenapa? Dia Allah yang Jehovah Jireh, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Ya, itu Allah kita yang luar biasa.
Menyembuhkan dari yang sakit jadi sembuh. Ya. Bahkan yang mati pun dibangkitkan oleh kuasa firman Tuhan yang ajaib. Mungkin kita mengalami kematian. Ya, ada yang mengeluh karena bisnisnya mulai mati, ya, usahanya mulai mati, ya. Bahkan banyak yang imannya mulai mati. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, Tuhan punya kuasa untuk menghidupkan kembali itu. Tuhan bisa memulihkan apa yang hilang. Tuhan bisa memulihkan apa yang kurang. Apa yang hilang dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Kuasanya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan firman ini yang kita terima hari ini. Ya, firman yang tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah. Tapi Tuhan kita dan firman-Nya ya dan amin. Tidak pernah berubah. Mari kita menjadi anak Tuhan, orang percaya juga tidak mudah berubah. Bilang samping kanan kiri, jangan mudah berubah. Ya, lakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Ya, kita manusia terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas, yang terus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Ketika Allah turut bekerja, ya, dalam segala hal, dalam segala sesuatu, tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kadang tantangan yang kita hadapi kita belum tahu, ya. Tapi ketika kita bisa melewati tantangannya dan di belakangnya kita berkata, wow, luar biasa. Ternyata ini maksud Tuhan. Ya, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Amin. Ya, jadi ketika kita mengalami kemuliaan Tuhan, ketika kita mengalami lawatan Tuhan, ketika kita mengalami dijawab Tuhan dalam kehidupan doa-doa kita, mari kita menjadi umat Tuhan yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, bahwa Dia Allah yang terus setia buat saya dan saudara. Mazmur 62 ayat 6. Tenang dalam Tuhan. Ya. Baik. Yang keempat, tetap berdoa. Nah, yang keempat ini penting nih. Ya. Kenapa kita berdoa? Tanda kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kenapa kita berdoa? Tanda kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Ya. Kenapa kita berdoa? Karena kita sedang ngobrol dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa saya dan saudara. Alkitab bilang apa? Kalau berdoa, masuk ke kamar, kunci kamar, berdoa di dalam kamar. Ya, nggak perlu berdoa orang lihat kita berdoa. Ya, Alkitab ajarkan buka kamar, masuk kamar, kunci kamar, berdoa dalam kamar, di tempat yang tersembunyi. Tapi Bapa, ya, yang di surga tahu apa yang kita doakan di tempat yang tersembunyi. Ya. Artinya tidak ada yang bisa membatasi Tuhan untuk mendengar setiap doa saya dan saudara. Ya. Jadi tetaplah berdoa, 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ya. Baru kemudian masuk ke Lukas 18 ayat yang ke-1, jangan jemu berdoa. Manusia cenderung jenuh, cepat jemu, bosan. Ya, tapi Tuhan ingatkan hari ini, ayo jangan jemu dan jangan bosan. Pegang firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Baru garis bawahi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wow, luar biasa. Dalam tinggal tenang, ya, dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, kadang kita nggak tahu berbuat apa lagi. Kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, kita menenangkan hati kita. Kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ketika kita tenang itulah, tinggal tenang itulah, terletak kekuatanmu. Ya, ketika kita tinggal diam, kita berdoa, kita tenangkan hati kita, ya kita bersekutu kepada Tuhan. Itulah kekuatan saya dan saudara. Maka Yakobus 5 katakan bahwa ayat 16 bagian B, doa dengan yakin, dengan iman besar kuasanya. Amin. Ya, jadi luar biasa Tuhan membela kita dengan firman-Nya. Roma pasal 8 ayat 37, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tema kita tadi apa? Jadilah tenang supaya menang. Ya, Roma 8:37 katakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia, oleh siapa? Oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Ya. Jadi kita bersyukur Tuhan kasih kita firman-Nya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana supaya kita menang? Yang pertama, kuasai diri kita. Yang kedua, kita jadi tenang dulu. Kemudian jangan lupa berdoa. Ya. Karena hal-hal ini membawa kita kepada kemenangan daripada Tuhan. Maka pesannya pada hari ini adalah jadilah pemenang yang sungguh-sungguh menang. Ya. Dari mana kita tahu? Daripada firman Tuhan yang kita terima hari ini. Akhirnya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semuanya. Kita melangkah berjalan bersama Tuhan. Tenangkan hati kita, pikiran kita, seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan, kita setia terus. Ya, kita nggak bisa ngomel ngoceh ya dengan corona yang ada di hadapan saya dan saudara, tapi kita bisa berdoa kepada Tuhan, memberikan Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita, Tuhan memantapkan iman kita supaya kita bisa melewati tantangan corona ini bersama dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan lagunya Felicia, Kemenangan. Ya. Bahwa kemenangan itu diberikan bagi setiap orang yang percaya. Dan kita harus punya semangat, aku pasti menang nih. Aku pasti sanggup karena aku berjalan dengan Tuhan. Kemenangan ku rasakan di dalam hidup. Ku melangkah dengan pasti. Ku melangkah dengan pasti bersama Dia. Kemenangan, kemenangan diberikan bagi yang percaya, yang berharap dan bersandar, yang berharap dan bersandar pada Yesus. Ku pasti menang, ku pasti sanggup melewati setiap badai di dalam hidupku ini. Ku pasti menang, ku pasti sanggup. Penyertaanku ajaib dan sempurna. Saudara, ketika saya menulis lagu ini, kemenangan, di tengah-tengah badai yang kami alami, yang kami hadapi, yang di depannya kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi ternyata Tuhan meng-create hidup kita dengan pengalaman-pengalaman kesaksian hidup. Dan dari pengalaman kesaksian hidup itu, Tuhan bawa kita kepada kemenangan. Jadi tantangan bukan akhir daripada segala kehidupan saya dan saudara. Tapi tantangan, persoalan, kesulitan, badai sekalipun, Tuhan izinkan kita hadapi. Dan Tuhan tuntun kita untuk melewatinya bersama Yesus. Kemenangan ku rasakan di dalam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Melangkah bersama Dia. Kemenangan diberikan, kemenangan diberikan bagi yang berharap dan bersandar pada Yesus. Ku pasti menang, ku pasti sanggup melewati setiap badai di dalam hidupku.
sembah Dia. Haleluya. Mari rasakan lawatan. Allah yang baik, Allah yang ajaib. Kemenangan pasti tercurah, kemenangan pasti menjadi bagian kami. Engkau ajaib Tuhan, kemenanganmu. Buka suaramu, haleluya. Kami pasti menang, kami pasti sanggup, kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami pasti sanggup melewati setiap badai di dalam hidupku ini. Ku pasti bisa menyertakanmu aja dan menurunkan ku pasti melewati setiap badai di dalam hidupku. Ku pasti menyertakanmu aja dan sempurna. Menyertakanmu aja dan sempurna. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat apa yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Dan kami percaya tidak ada seorang pun di antara kami yang mendengarkan berita firman Tuhan tidak diberkati. Semua kami mengalami lawatan dan berkat Tuhan. Dan kami percaya hari ini harinya Tuhan. Dan kami menerima kekuatan dari Tuhan. Diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan untuk berjalan melewati setiap badai bersama dengan Tuhan. Menuju kepada kemenangan, lepas kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan buat kami. Bukan hanya jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku daripada firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami jadi tenang, kami jadi menang, jadi umat pemenang sebagai firman Tuhan. Mengucap syukur lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saudara diberkati. Amin, luar biasa. Hati yang gembira adalah obat, saudara. Sampai hari ini belum ketemu itu obatnya virus corona. Tapi firman Tuhan udah kasih tahu dari jauh-jauh hari bahwa hati yang gembira adalah obat. Saudara tahu nggak ukuran virus corona seberapa gede? 400 sampai 500 mikrometer. Jadi kalau 400 sampai 500 mikrometer itu sama besarnya dengan 1000 berapa kemarin ya saya lihat 1400 kali lebih kecil daripada diameter helai rambut saudara dan saya. Bayangin, sekecil itu. Ya, sebetulnya masker yang kita pakai dalam tanda kutip belum bisa mengatasi ya saudara. Masih bisa, apalagi masker-masker yang fashionable begini nih. Ya kan? Wah, ini masker-masker yang untuk fashion ya saudara ya. Tapi minimal saudara pakai masker itu merasa hati lebih tenang ya saudara. Maka firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Ya. Puji Tuhan saudara. Ya, yang menyembuhkan diri kita adalah kekuatan
imun daripada tubuh kita yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Nanti Pak Ariel pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kebaikannya kami terima. Haleluya, Kami masih haleluya. bisa beribadah pagi hari ini, mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapak Gembala ya Tuhan, lebih heran kiranya kasih penyertaan Tuhan senantiasa turun atas hamba-Mu ini. Terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai Ya, tanda Tuhan Yesus. ucapan syukur kami atas semua yang baik yang telah kami terima. Kami akan memberikan dengan hati penuh sukacita. Di Terima dalam nama kasih. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara memberikan persembahan. Bagi yang di rumah bisa memberikan lewat transfer ya. Puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya memberkati hatimu berlimpah-limpah. Amin Yesus. Haleluya. Dan memperluas
pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami merasakan, kami menikmati urapan hadirat Allah di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Dan kami percaya semua kami mengalami lawatan dan berkat Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan, yang lemah kuatkan, kurang iman tambahkan iman, yang banyak persoalan bukakan jalan. Bahkan yang sakit sekalipun dalam nama Yesus, terima kesembuhan, kekuatan baru daripada Tuhan Yesus. Kami bersyukur lewat ibadah raya hari ini, kami boleh mengalami kegerakan Tuhan untuk terus mengarah kepada kemenangan lepas kemenangan. Itu sebabnya dengan kebenaran firman Tuhan menguatkan kami, memperlengkapi kami untuk tampil sebagai pemenang. Berkati umat Tuhan, jemaat-Mu, baik yang secara offline, online, yang melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang mereka tabur mereka tuai. Hamba terus berdoa, berkati umat Tuhan, jemaat-Mu, GPD Tampal Melestari. Engkau tahu kecintaan mereka kepada Tuhan. Engkau terus bekerja dalam kehidupan umat Tuhan, jemaat-Mu, agar mereka menjadi jemaat tiang penopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dengan kesetiaan, kesungguhan mereka. Maka apa yang mereka tabur, mereka juga menuainya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkati pelayanan jemaat yang ada di gereja Pantai Kosta Taman Palem ini Tuhan Yesus. Berkati kegiatan gereja kami yang Tuhan, kegiatan ibadah-ibadah kami yang diadakan secara online lewat Zoom Tuhan, Google Duo. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas dan waktu dan tempat. Tuhan melihat hati kami yang rindu sekali untuk dipenuhi, diperlengkapi dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ajar kami semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah badai COVID ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang kami tahu dari firman Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Dan kami percaya kekuatan dan kemampuan Tuhanlah yang membuat kami ada sampai hari ini. Dan terusnya kami berjalan dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Berkati kami semua, kuduskan sepersembahan umat Tuhan, bawa untuk pelebaran pekerjaan Tuhan, balikan milik Tuhan persepuluhan. Tuhan juga memberkati, Tuhan yang bawa ke gereja atau secara online, Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Kembalikan berkat Tuhan, suci janji Tuhan lewat firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur kami tuai. Tuhan, kami semakin kuat dalam Tuhan di tengah-tengah badai COVID ini, karena Allah Immanuel beserta dengan kami. Kami tetap serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kota di mana kami tinggal juga ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa ada kuasa pemulihan pada Tuhan Yesus. Kami tidak bisa mengatur Tuhan, tapi kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kuasa-Mu ajaib, itu yang nyata buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Allah Immanuel beserta kami. Tiba di rumah yang selamat, sejahtera, sukacita, kemenangan, kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Baik jemaat yang hadir di gereja, juga jemaat yang ada di rumah, bahkan siapapun yang menyaksikan Tuhan ibadah kami hari ini. Tuhan melawati dan memberkati. Mari kita angkat tangan kita, hati kita mohon segala berkat Allah curah. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada siang hari ini kita pulang dan bahas segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pengantaran, penghiburan pada Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita saat siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam GPD Taman Palem Lestari. Berikut adalah jadwal minggu ini. Selasa jam 7 malam ada PD El Shaddai Ciledug dilakukan secara online melalui Zoom.
Rabu jam 7 malam ada komsel keluarga dilakukan secara online melalui Zoom. Jumat jam 4 pagi hingga 6 sore ada doa rantai lalu dilanjutkan jam 7 doa bersama melalui Zoom. Sabtu jam 7 malam ada ibadah remaja Y4GC yang dilakukan secara online melalui Zoom. Minggu jam 9 pagi ada ibadah raya secara online ataupun offline dan sekolah minggu yang akan dilakukan secara online. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. See you next Sunday.